Shalom, perkenalkan nama saya Retno Pawang. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, sang pemilik kehidupan kami. Atas sukacita yang kami rasakan pada kesempatan kali ini, kami akan belajar tentang firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami untuk semakin mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kami sebagai jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan yang kekal di akhir kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 3 tadi ayat 21 sampai 31. Ya, di atas sebuah tema, yaitu pembenaran iman. Pembenaran iman. Orang tua serta saudara-saudari, apa yang dikatakan dengan iman? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sering kita dengar dan bahkan sudah menjadi hafalan, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dari segala sesuatu. Itu adalah iman. Lalu kemudian jika dikaitkan dengan keselamatan, terkadang orang mengatakan seperti ini, saya tidak mungkin selamat. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa saya terlalu banyak. Saya sering melakukan kesalahan kepada orang tua saya sering melanggar apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Tetapi apa yang Alkitab katakan pada saat ini, kita belajar bersama. Kadang orang mengatakan bahwa keselamatan itu atau untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu harus melakukan semua yang dikatakan. Lalu adakah standar rohani yang dapat ditentukan untuk menerima keselamatan dari Allah? Nah, bagaimana melakukan standar itu jikalau memang ada? Apakah dengan rajin beribadah, memberi banyak persembahan, atau sikap-sikap tertentu yang dipandang sangat rohani di hadapan Tuhan? Ataukah seperti yang dikatakan tadi, dengan sungguh-sungguh melakukan semua hukum Taurat? Oke, ya, mari kita belajar bersama di dalam perhatikan Alkitab kita, dan kita perhatikan di ayat 21 tadi. Di situ berisi tentang pengajaran penggenapan nubuat, yaitu tindakan penebusan Allah dalam lingkup dosa manusia. Nah, kalau kita kembali di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian, di situ awal mula terjadinya dosa. Ketika manusia tidak mendengarkan perintah Allah, maka manusia di situ mulai dikatakan mati dalam hal apa? Di dalam dosa. Hubungan manusia dengan Allah mulai renggang. Relasi Allah dengan manusia mulai rusak. Yang mengakibatkannya ialah dosa. Dosa yang dilakukan oleh manusia sendiri dengan inisiatif manusia sendiri. Padahal Tuhan sudah memperingatkan, jika kamu memakan ini, kamu akan berdosa. Iya. Tetapi melalui penebusan, Dia yang adalah Allah dengan cara yang adil memulihkan hubungannya dengan kita. Dengan keadilan Allah, Dia mulai membangun kembali, memperbaiki kembali hubungan manusia, serta membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Pengajaran ini mau menegaskan bahwa pemulihan hubungan manusia dengan Allah terjadi bukan karena perbuatan dan perilaku berdasarkan hukum. Nah, sudah terjawab bahwa tidak ada standar rohani untuk memperoleh keselamatan itu. Tidak ada standar rohani. Jika saya melakukan Taurat, saya akan diselamatkan dan lain sebagainya. Kemudian di dalam ayat 22 sampai 26 merupakan penjelasan lebih lanjut dari 21 tentang bagaimana respon kita terhadap tindakan penebusan Allah. Pada bagian ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa pembenaran, penebusan, dan pendamaian terhadap dosa yang Allah lakukan kepada setiap manusia tidak dilihat lagi sebagai suatu tindakan yang terjadi dengan sendirinya.
Jadi tidak mungkin manusia memperbaiki hubungan dengan Allah dengan sendirinya ketika manusia rajin beribadah, ketika manusia memberikan persembahan yang banyak kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak melihat bahwa hal ini bisa memperbaiki relasi Allah dengan manusia. Bukan juga karena perbuatan baik dan bukan pula berpatokan pada berdasarkan ketaatan terhadap hukum Taurat, melainkan apa? Melainkan iman. Ya, iman yang menjadi patokan untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena kasih karunia Allah di dalam ayat 24, keadaan manusia yang berdosa itulah yang menempatkan manusia pada kehidupan yang tidak sesuai dengan standar yang Allah kehendaki, dan keadaan inilah yang membuat manusia tidak memiliki kemuliaan Allah. Tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Bertentangan dengan hukum-hukum Allah yang menggambarkan kemuliaan Allah di dalam ayat yang tidak menggambarkan kemuliaan Allah di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat 10-12, dan menjadi gambaran bahwa inilah gaya manusia yang hidup yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah lah yang menentukan jalan keselamatan berlaku karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah yang menentukan bahwa yang menjadi standar keselamatan ini. Yang menjadi standar keselamatan bukan tentang usahamu sendiri, bukan tentang perbuatan baikmu, bukan tentang ketika kamu melakukan semua hukum Taurat, tetapi yang menjadi standar keselamatan ialah iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, manusia hanyalah terdakwa yang pantas menerima hukuman mati. Ya. Seperti kisah seorang anak, Alkisah bahwa seorang ibu ini memiliki seorang anak, dia hidup sebatang kara, dia hidup bersama anaknya, tidak memiliki seorang suami, namun anaknya ini tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dia melakukan pencurian, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya, dosa semua dilakukannya. Pada suatu ketika anak tersebut kedapatan mencuri di sebuah rumah warga desa. Lalu kemudian dia dibawa ke hadapan raja untuk diadili. Hukuman yang pantas atau layak didapatkan ialah dia akan dipancung, hukuman mati. Tetapi karena belas kasih yang dimiliki oleh seorang ibu, dia menggantikan posisi anaknya tanpa sepengetahuan anaknya ini. Dia menggantikan posisi anaknya, lalu kemudian mati. Ketika seorang ibu tersebut sudah mati, anaknya mulai sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata salah, dan saya akan memulai kehidupan yang baru. Nah, ilustrasi seperti ini sama halnya dengan kehidupan kita manusia. Manusia yang dulunya sering melakukan dosa, sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian Yesus Kristus yang adalah anak Allah satu-satunya, yang paling dikasihi oleh Allah, diberikan atau ditumbalkan, dijadikan sebagai penebusan kepada semua dosa manusia. Karena hanya hal itulah yang mampu menjadi standar keselamatan bagi manusia. Semua manusia akan mati, lalu hal itu dapat menjadi sebuah hal yang memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Karena hal itu tidak sebanding. Tetapi ketika Allah menyerahkan Yesus Kristus untuk disalibkan dan dikorbankan, maka hal ini mulai sebanding. Tetapi bukan sampai pada titik itu saja ketika Yesus Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk mati, yang kemudian menjadi persoalan bagi kita manusia yang sudah diselamatkan, bagi kita orang-orang percaya yang sudah diselamatkan ialah apakah kita mempercayai penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini sebagai standar keselamatan. Sebagai standar keselamatan
bahwa ketika saya percaya Yesus sudah mati, Yesus sudah lahir, sudah mati, dan kemudian dia bangkit, dia naik ke surga bersama dengan Allah, itu ketika saya mempercayai akan hal itu, maka saya yang adalah orang-orang berdosa, tetapi dosa saya sudah ditebus, saya akan diselamatkan oleh Allah. Jadi bukan tentang, wah saya sudah terlalu banyak berbuat dosa, saya tidak mungkin masuk surga lagi, Allah pasti membenci saya ini. Bukan hal demikian yang Tuhan lihat. Tetapi yang menjadi standar keselamatan tadi ialah apa? Ketika saya dan saudara sudah mempercayai Yesus Kristus bahwa Ia sudah mati demi saya, Dia sudah mati untuk menebus dosa-dosa saya, maka percaya dan yakini, saya dan saudara sudah bersama-sama dengan Allah di kerajaan surga. Jadi nampakkanlah setiap apa yang telah Yesus Kristus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah mempercayai bahwa kita sudah diselamatkan, mari kita cerminkan hal itu dengan berbuat baik. Tidak lagi melakukan semua dosa, tidak lagi melakukan apa-apa yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi sebagai orang percaya, marilah kita menampakkan hal demikian di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di dalam bermasyarakat, dan lain-lain sebagainya. Ya, Roh Kudus yang akan memampukan kita, memampukan saya dan saudara untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa saya diselamatkan, saya akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga, bukan karena ketika saya mampu melakukan semua yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Karena saya yakin dan percaya, semua manusia di dalam dunia ini, tidak ada satupun orang yang sempurna, yang sama seperti Yesus tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Karena itu, jikalau hal itu terjadi, maka yang harus kita lakukan ialah percaya bahwa saya sudah diselamatkan. Percaya bahwa saya sudah ditebus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati, dan lalu kemudian bangkit. Itu adalah bukti bahwa cinta kasih Allah menganugerahi keselamatan itu kepada semua orang. Keselamatan itu sudah ada di dalam setiap pribadi. Keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada semua orang. Yang menjadi persoalan ialah mampukah kita mempertanggungjawabkan keselamatan yang sudah diberikan itu? Nah, ketika kita mampu mempertanggungjawabkan keselamatan itu, maka kita semua telah dibenarkan karena iman, dan kebenaran iman itu kita nampakkan di dalam kehidupan kita, dan menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kita, untuk menjadikan Yesus Kristus juga sebagai standar keselamatan di dalam kehidupan kita. Amin akan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini sungguh sempurna, mengajarkan kepada kami bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang menjadi standar untuk keselamatan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu pada saat ini, mencerminkan setiap keselamatan yang telah kami terima dari Yesus Kristus. Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.